Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi tutorial dan review terkait dengan fingerprint gembok ya. Gembok fingerprint ini kita akan langsung buka ya. Kita buka aja isinya apa. Teman-teman bisa beli gembok ini di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Harganya cuma 100 ribuan. Dan kita langsung buka. Ini teman-teman bisa lihat. Gembok fingerprint fungsinya banyak teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mau kemana-mana nggak perlu bawa kunci, jadi cukup pakai jarinya saja untuk membuka. Pertama kita dapat warranty card ya, tentunya kartu garansi dan buku panduan yang bagi saya nggak perlu saya lihat. Perlu sih kalau nggak tahu sedikit. Kemudian kedua kita dapat kabel USB untuk ngecasnya, dan ketiga ini dia ya, kita dapat dari Kadonio tulisannya di sini. Nah, ini dia gemboknya, teman-teman bisa lihat. Dan ketika kita membeli untuk pertama kalinya, ketika dia baru datang di rumah kita gitu ya, dia modenya mode universal, semua fingerprint manusia siapapun itu bisa digunakan. Contohnya saya ini belum setting dia ya. Sorry. Ya, dia langsung kebuka, teman-teman bisa lihat. Warna merah menandakan bahwa jari itu tidak terbaca. Kalau warna hijau artinya jari kita terbaca. Mari kita setting bagaimana cara settingnya. Pertama, bagaimana cara kita membuat diri kita sebagai administrator. Jadi gembok ini bisa menyimpan sampai dengan 40 jari, 40 fingerprint ya. Jadi teman-teman bisa juga meregister tangan-tangan jari-jari dari keluarga, misalnya dari istri, anak, kemudian orang tua dan lain sebagainya ya. Ya, bagaimana cara menyetingnya? Pertama, ini kan masih universal nih. Kita tekan aja lama-lama ini. Tekan di sini. Tunggu sampai 5 detik, 8 detik. Ya, maka dia akan biru klip-klip. Kita tekan lagi sekali. Ya, dia birunya itu sekarang akan statis. Kalau birunya sudah statis seperti ini, kita diminta untuk memasukkan siapa admin pertama. Mati lagi dia karena saya menjelaskan tadi ya, karena ada waktu tertentu ya. Kita tekan lagi ya, lama-lama sekitar 5-8 detik sampai dia kelap-kelip ya, kelap-kelip biru. Tekan lagi ya, dia akan biru statis. Sekarang kita akan diminta masukin adminnya ya. Contoh nih, saya mau admin ini hijaunya sampai 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, ke hijau yang terakhir itu agak lama nyalanya. Itu kita udah menyeting adminnya. Jadi sekarang adminnya adalah tangan saya yang ini. Admin itu adalah jari yang pertama dan yang kedua yang kita masukkan ke dalam database dari fingerprint ini. Jadi jari pertama itu udah tadi ya, jari kedua nanti mungkin istri saya. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan? Cara menambahkan fingerprint, misalnya saya mau nambahin fingerprint istri, mau menambahin fingerprint anak dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Sama kayak yang tadi. Kita tekan lama-lama. Harus admin yang hanya admin yang bisa menambahkan. Saya menambahin, tekan lama-lama nih. Jadi agak lama teman-teman. Ya, setelah klik seperti itu, kita klik sekali lagi. Nah, status birunya. Baru kita tambahkan jari yang lain. Misalnya jari ini, jari kiri. 1 2 3 4 5 ya, seperti itu. Jadi jari-jari saya sudah terdata semua. Saya tambahin lagi satu lagi. Ini admin yang ini sama yang ini tadi ya. Saya tekan lagi. Saya tunggu hijau sudah, tunggu biru kelip-kelip. Ya, sudah biru kelip-kelip, tekan sekali lagi. Birunya statis, baru kita tambahkan hijau. Kalau merah nggak bisa ya. Hijau 3 4 5 ya, sudah terdeteksi. Sekarang semua jari saya ini sudah bisa membuka fingerprint ini. Contoh ya, 1 kebuka ya. Saya tutup lagi. Jari yang ini kebuka ya. Kalau jari orang lain, misalnya ada orang lain yang mau coba, misalnya saya belum ini ya, saya mau coba nih. Ya nggak bisa, dia akan merah ya. Karena saya belum setting.
Ini anggap aja jadi orang lain yang iseng-iseng nggak bisa kalau belum dimasukin datanya. Ya merah ya. Ya merah. Tapi kalau jari yang sudah kita masukin, dia akan otomatis kebuka. Ya mana yang ini tadi? Ini. Kebuka ya. Ya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini manfaatnya sangat banyak, jadi kita nggak akan takut kehilangan kunci, tidak akan takut dibobol maling dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika baterainya habis? Nggak bisa dong buka rumah. Tentunya pembuat fingerprint ini, pembuat gembok ini sudah bikin hal itu. Jadi ketika baterainya habis, tinggal dicas pakai USB, colok ke powerbank bisa, ke HP bisa pakai USB OTG, ke apapun bisa, yang penting tinggal dicolok aja nih, tinggal dicolok, di bawahnya nanti colokan. Nah, sambil ngecas berapa menit, atau sambil ngecas juga bisa digunakan ya. Dan jangan khawatir kehabisan baterai, karena ini akan bunyi alarm tit ketika dia sudah low bed. Low bednya itu sekitar 1 mingguan. Ada waktu 1 minggu untuk mengecas. Jadi 1 minggu sebelum dia habis baterainya ini, dia akan bunyi terus. Nggak mungkin kan kita nggak dengar titut-titutnya selama 1 minggu setiap hari. Kita pasti dengar. Jadi ketika udah dengar bunyi-bunyi seperti itu, silahkan teman-teman cas aja. Dan dia akan bertahan ini berbulan-bulan. Jadi sekali ngecas bisa berbulan-bulan baru mati baterainya ya. Sangat worth it untuk dibeli. Ya. Itu dia teman-teman tutorialnya dan review dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Thanks for watching and have a nice day. Bye bye.